Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir di acara tasyakuran dan sawalan dari PT Faida Sarana Mulia, dan luar biasa memang pencapaian teman saya ini, Mas Desi Biantara. Jadi ini kadang ditimbali Desi, kadang Bian gitu. Kami orang ini dengan kiai di luar kota, kalau Mas Bian Budi ya, ini Mas Desi ini Mas Bian. Dan dulu kita merintis karir itu kan rumah peta pinter ya, 6 meter persegi atau 9 meter persegi. Beliau di bawah, saya di atas, tinggal bareng. Dan lucunya, saya waktu masuk Jakarta itu mendaftar di satu perusahaan X-ray ini. Nah, waktu masuk ke situ, saya punya sertifikat yang dia minta, tapi begitu lihat latar belakang saya teknik kimia, saya ditolak. Ya, yang masuk Mas Desi. Jadi Mas Desi masuk di situ. Terus singkat cerita, saya jadi PNS. Sampai hari ini saya jadi PNS. Jadi saya 10 tahun di Jakarta, beliau 7 tahun di Jakarta. Sisanya beliau mengembara, melanglang buana. Dan pada waktu beliau di perusahaan itu, nggak tahu, mudah-mudahan waktu masih ingat, saya bilang sama beliau, pegang apa yang menjadi kunci di perusahaan itu, karena ketika kamu menjadi orang yang paling penting di situ, maka mau nggak mau dia akan tergantung sama kamu. Tapi ya karena perusahaan punya uang sugih gitu ya. Jadi orang kaya itu kan prinsipnya, orang cerdas itu adalah orang yang pintar mengumpulkan orang pintar. Jadi bukan harus tergantung sama orang tertentu. Maka begitu kemudian beliau ada dinamika kerjaan yang akhirnya tidak bertemu dengan pimpinan, maka beliau dikasih keputusan untuk keluar. Padahal pada waktu itu gajinya beliau pada waktu itu sudah 3 atau 4 kali gaji saya di PNS. Dan akhirnya beliau keluar dan memulai semua dari bawah. Dan saya sempat meragukan, apa iso toh perusahaan ini digawe ning desa gitu. Dan hari ini saya menyaksikan bisa gitu ya. Bisa. Dan itu saya ikuti prosesnya, saya mendengar ceritanya walaupun dari orang lain, beliau nggak cerita. Dan ya, kita dulu tidur bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, dari mulai soal kuliah, sekolah, usaha, sampai keluarga. Sampai pulau nanti nyaksek di bar telepon kali darwone nesu HP-nya keplake lo nanti belok. Jadi saya melihat itu semua, dan namun di penggalih nek niku mau Mas Desi kula nggih sosok keplake HP barang. Jadi sami mawon bojone Ustaz ya sosok ngoten niku. Nggih. Wong pengen beliau saya suruh sekolah enggak mau gitu kan. Nah, beliau lebih senang membesarkan usaha. Nah, kula kalih ASN, kalih usaha, akhirnya sekolah. Nah, usahanya nggak gede-gede gitu. Pramila saya pun masih di tempat yang sama. Jadi saya dari Jakarta pindah ke Jogja pindah ke Solo. Pramila kan pemerintah kota Surakarta. Saya dari Badan Tenaga Nuklir Nasional pindah ke Badan Riset Inovasi Nasional, terus pindah ke Politeknik Nuklir dan Jogja itu alma mater kami dulu. Terus dari situ 2 tahun mulai pindah ke Solo. Dan usaha saya di Jakarta ini masih di rumah petak yang cuma 6 meter persegi atau 9 meter persegi itu. Sedangkan beliau sudah ini kurang ewu, sudah berkali-kali lipat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita kembali ke judulnya tasyakuran, tapi sebelumnya adalah sawalan. Tentu ini sawalan tasyakuran, tentu ini tasyakuran sawalan. Jadi sawalan sih atau tasyakuran sih? Sawalan ini. Ketika kita ngomongkan sawalan,
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan yang menarik gitu kan. Tunggal mawon. Sabar sih. Cukup. Cuma ndak mengeluarkan. Terus mesti makan sapa. Nah, ketika kita ngomongkan sawalan, bahwasanya disebutkan oleh sebagian ulama, ya, tanda amal Ramadan kita diterima itu adalah sawabun al-amalu ba'dahu, yaitu amal setelahnya. Artinya setelah Ramadan itu kita ngapain? Artinya kalau panjenengan dulu pas Ramadan yang malam maca Quran, kok mungkin bar Ramadan Quran itu nang dibetake tahun ngajen mulai kepanggih, maka ya ini itu berarti pertanda Ramadannya itu kurang bermakna, bahkan mungkin kurang berpahala, bahkan mungkin ganjarannya sedikit atau mungkin gak ada. Kami panjenengan yang pun rutin maos Quran, nah itu mah rutin iki. Senajan boten full wonten. Senajan misal kemarin sedina sejus, ya saat ini mungkin sedina selembar atau setengah lembar, istiqomah mau. Semata ugi ketika panjenengan misal tarawih-an, ini kan sebenarnya tahajud yang dimajukan, yang mulai yang dimajukan. Lah, sehingga panjenengan ketika baru Ramadan ini, itu nggih langkung saya ini tetap tahajud raketan 2 rakaat tambah setunggal, telu. Nah itu dirutini. Nek saged nggih tengah malam yang terakhir, tapi boten saged nggih saderenge adzan subuh niku dengan wungu lajeng dengan nglampahi niku kabeh ngentosi adzan subuh. Mungkin bar witir sak rakaat, mungkin adzan subuh terus salat fajar. Nek niku boten saged nggih bari sak dengan lakoni mboten napa. Pokoke niku dirutinke. Termasuk nggih panjenengan misal pas Ramadan asring sedekah. Nah niki pas di luar Ramadan jenengan masuk sedekah senajan mung 2.000, mboten napa-napa. Wong ora dipin niku nek dipin 10.000, sedekah 2.000 niku ganjarane langkung kathah timbang dipin Mas Desi sing sak miliar sedekah 2.000. Tak estu. Pramila nek dipin akeh niku sedekah 2.000 wis ora sip lho. Makane kula di sanjangi Pak RW di piknike 5 bis ngono. Kula nggih alhamdulillah ini jane mboten kaget wong dipin akeh gitu kan. Nah, kalau kaget nih di sithik gitu kan. Wong sithik kok lo momen gitu. Nek dite akeh mboten napa gitu. Nek perlu Pak, nek perlu mangsul dia tindake setahun pisan, sebulan pisan, berarti tahun ping 12. Warga Kandang Sari itu diumrohke siji-siji. Mangsul mboten napa, soal usule ini disetujoni napa mboten niku lain cerita. Ngoten. Soalnya kan ngertos rumusé lho. Jane Pak RW itu ceramah jane. Penceramah Pak RW pun sudah menyampaikan bahwasanya ketika bersyukur la'azidannakum. Dan cara syukur yang paling baik itu yang dilakukan Kiai Jawi. Napa? Pager mangkok luwih batok timbang pager tembok. Makanya kula delok iki workshop, tapi kok sayang kabeh gitu kan. Wah ini wong kula niku ngingu murai batu, Pak. Murai batu niku kula dekne lantai 3. Penduduk dhewe. Soalnya napa? Kula mireng kiai-kiai sing ngingu niku teng ngandhap ngene iki didodos temboke. Niki wong sae terus piye? Akhirnya niki nek mboten dibakoi tanggane alah tenan wis. Ambok anek angin kenceng mabur kabeh dijare karo tanggane. Rame lho Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Orang yang tadi itu sawalan, maka sebaiknya melanjutkan apa yang baik. Nah, kemudian Kanjeng Nabi enggak pernah mencontohkan ucapan apapun dalam konteks Idul Fitri. Tapi ini para sahabat niku nggih dalam konteks Idul Fitri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua di saat Ramadan yang lalu. Sehingga ketika Nabi tidak pernah mencontohkan, maka itu bukan berarti kedah ngoten niku ngoten nggih. Pramila ketika panjenengan teng Indonesia niki ditulis niki minal aidin wal faidin, insyaallah mboten ana-ana. Minal aidin wal faidin itu tegese semoga panjenengan semua dikembalikan ke dalam fitrah yang baik dan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan terus enten tambahane napa mohon maaf lahir batin. Niku nggih bukan hal yang keliru, karena memang Nabi tidak pernah mencontohkan. Ketika Nabi tidak pernah mencontohkan, maka enten keluasan. Walaupun memang benar ucapan para sahabat itu tetap contoh yang paling baik. Sehingga kita dapati hari ini kan banyak yang menuliskan taqabbalallahu minna wa minkum,
taqabbal ya karim, qul amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin, kemudian mohon maaf lahir batin. Ngoten. Sehingga itu komplite jane nek versi Indonesia. Ning enten mulai gitu kan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak kemudian dipersyaratkan untuk minta maaf setahun sekali. Ya. Nabi itu paling mengandikan layahi muslimin ayah juro akhohu fauqa salasi layali. Terus nenten masalah itu ampun dinangke luwih saka 3 dina. Nek kanthi luwih saka 3 dina, Gusti Allah niku mengke bakal paring pangapura angger dinten Senin kalih Kamis. Dan itu orang-orang yang masih punya musuhan, punya problematika niku akan dipending pengampunannya. Dan itu hal yang kurang baik buat kehidupan kita. Pramila ketika enten masalah disunahkan untuk segera menyelesaikan. Nah, terus Mas Bensi kali Mbak Asri ya, meh lali lho sebenarnya. Niku nek enten masalah nenengan entuk maksimal 3 dina. Bar niku ditutuke lek kere-keran. Sehingga biar tambah rekat. Karena emang ya zaman dari rumah tangga itu nggih ngoten niku isine rame, adem ayem, rame meneh, panas meneh gitu kan. Nah, oleh itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sudah memberikan clue, isi-isi agar kita tidak kemudian menyimpan dendam itu selama setahun. Beliau mengatakan la tahasadu odojo hasad, odojo meri. Mas Desi, Mas Bian kae workshope gede, ampun meri, mang dongake. Terus bar donga niku menan mang sanjang, kapan ning ngumrohke aku Mas? Niku penting niku. Kemudian wala tanah jesu odojo tanah jus itu nginceng. Kapan kayak lewat entak jegal, kelemahane usahane apa, pabrike kayak piye supaya kobongan itu mboten sae ngoten nggih. Kemudian wala tabagotu, jangan penuh kebencian melihat orang. Dan kalau memang itu yang muncul di kita harus banyak-banyak ta'awud karena itu setan memang pengen ngoten niku. Wong niku eker-ekeran. Pramila hari ini kalau kita melihat kenapa nih medsos berita itu mengerikan. Banyak orang yang membunuh orang lain, mencelakai orang lain, menabrak orang lain, usak karpe dewi. Kaya-kaya nyawa itu pun mboten regani. Dan kemudian wala kada baru, jangan membelakangi ning arep mesem ning mburi merengut kados filosofi blangkon niku lho. Terus ngoten niku ning arepe alus ning mburi metu-metu ngoten niku. Nah, kemudian walaya bi ba'dukum ala bai'in ba'di. Terus kalau tetangganya sudah mulai nawar, nek urung deal nggih ampun ampun ditikung. Nah, karena semua yang disebutkan Nabi ini akan menimbulkan masalah sosial, permusuhan, bahkan akhirnya konflik horizontal. Itu akarnya dari sini semua. Pramila Nabi kemudian mengatakan wa qulu ibadallahi ikhwana, dodadiyo hambane Gusti Allah kuwi sing do bersedulur, bersaudara dengan baik. Dan bersaudara dengan baik tentu orangnya al-muslimu akhul muslim, sesama saudara itu saling menganggap saudara. Oh kayak sedulurku, pertama sedulur sekampung kandang sari, nomor kali tenana punya urusan nasab niku pun 2 kali. Sehingga Nabi mengatakan apa nek sedulur niku layat limuhu, jangan didolimi. Jangan didolimi niku jangan dikecewakan hatinya. Termasuk bentuk kedoliman niku napa? Ngutang ra bayar. Kata Nabi matlul ghani dzulmun, wong sing ngutangi kok gak bayar niku dolim. Nah, sehingga nggih Mas Dosi niku zakate kathah, jenengan sing boten saged bayar utang niku enten 8 asnaf, salah satunya al-ghorimin, orang-orang yang terlilit utang mang sanjang, Mas utangku 5 juta bayar ono. Kadang dibayar nang zakat niku boten napa gitu kan. Timbang mengke zakate dikeke sinten ngoten kan. Nek didahulukan karena jenengan itu pun punya hak sebagai saudara satu kampung, harus dapat prioritas. Makanya kalau secara pribadi itu kurang cocok kalau zakat itu dilemparkan keluar kota sedangkan di dalam kampung itu masih banyak PR ngoten. Namun jenengan mungkin Mas Desi nggak tahu datanya. Nah, melalui Pak RT, Pak RW bisa menyampaikan, oh ini mas warga sih butuh dibantu prioritas. Cocok.
Tenan Allah ngomong ya sapa enenge ngeten iki. Jangan didolimi. Kemudian wala yahduluhu, dan jangan juga dibiarkan dalam kesulitan. Tidak boleh seorang muslim itu membiarkan tetangganya keleleran. Sampai Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, imanmu gak sempurna. Nek kowe iso turu warekan tanggomu kaliren. Dan hadis-hadis yang serupa itu banyak. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim gak boleh membiarkan. Makanya tadi ketika dijelaskan nik-nike ini saya senang gitu. Karena beliau berusaha mengamalkan apa yang beliau imani, beliau yakini. Termasuk niki wau putrane niku kan maca ayat-ayat tentang syukur, padahal ini suratnya semebar nih, mboten sak surat. Ini semebar nih, 1 2 3 4 5 6 7. Dan ada di 7 surat gitu. Dan semuanya dirangkum. Makanya kalau langsung aku jaluk kayak sing ditulis. Ketoknya kan buka Quran, yang aslinya buka keprekan ya. Nek jenengan tak rangonane, kula konangan kok beda-beda ya ayate. Langsung ngumpul gitu apik men ya. Saya jaluk kopiane gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walayak dipuhu ojo dihapusi. Tapi lo jenengan aku dijanjeni Pak RW, mengke wargane dikelempake tanggal 9 ajeng kula umrohke. Nah kok ra sida ditagih mau mboten napa. Piye Mas idane Mas kan. Ngoten. Termasuk mengke donge kurban, kita kok Mas piye Mas sapi sing ndi sing arep kurbanke Mas. Ngene Mbah Miro, ngene Mbah Min dibayari piro ngene kan. Ngoten, ampun ragu pokoknya. Dan dulu sahabat Utsman bin Affan itu, ketika kaum muslimin di Madinah itu kelaparan, wong Yahudi itu sudah memainkan harga. Niku Khalifah Utsman itu mendatangkan kafilah dagang 1000 ekor unta, yang kiri kanannya niku membawa barang dagangan, kurma, gandum dan seterusnya. Niku wong Yahudi itu ngendikan, Man Utsman tak bayari, tak kei keuntungan ping lorone moh, ping telune moh, ping limo moh. Memang sing arep bayari nganti berkali-kali lipat sapa? Enek sing wani bayari. Nek mbok bayari ping 10 tak culke. Pegah men. Untungku terus pira sapa sing sanggup bayar. Wong Yahudi pun ngoten. Sama Khalifah Utsman pada zaman itu, beliau belum jadi khalifah, masih menjadi sahabat dan Nabi SAW masih ada. Niku 1000 kafilah dagang itu diserahke kaum muslimin los Surabaya blas. Dan apakah Khalifah Utsman tambah miskin? Boten Pak. Sakniki sing jenenge kebone kurma Pak Utsman niku tesih wonten teng Mekah niku. Dan pemerintah Saudi alhamdulillah niku amanah. Jadi niku ditanggul metu kurmane, terus mengke disedekahke, sebagian ditabung. Bar niku pokok kurma niku terus dadi hotel, dadi gedung-gedung sak pirang-pirang. Niku semua atas nama Khalifah Utsman, wakaf dari Khalifah Utsman, luar biasa. Ribuan tahun yang lalu hidup, hari ini masih ada kekayaannya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kekayaan yang terbaik itu ketika ada di tangan seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan itu akan selain semulur untuk dirinya dan keluarganya, itu akan menjadi berkah buat masyarakatnya. Pramila niki saged dititeni berkah dinggo piyai-piyai Kandang Sari niki napa? Oh, ternyata Mas Desi punya program sing ra kuat nguliahke anake dikuliahke misal ngono. Wah niku luar biasa. Jadi apa yang kemudian bisa diprogram dan menjadi berkah buat masyarakat sini, dan jenengan dongake, jenengan syukuri keberadaan manusia satu ini. Senajan bocah cilik mertikil ngenten iki, tapi lincah ukur, saestu, lincah pol gitu kan. Wong kula niku jaman biyen nganti diceritani dhek. Aku iki jare wis nikah lubang karo bojoku. Numpak motor bareng lewat kampung. Disunani wong kampung dikira ta SMP ya jangan. Padahal wis bojoku. Dan bojone ya cilik juga, jadi dia kata SMP. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakdibu, enggak boleh mendustai saudaranya. Kemudian wala yahkiruhu, tidak boleh menghina. Nggih. Jadi kalau misalnya kedudukan kita lebih baik, kita nggak boleh menghina orang lain. Pangkat kita lebih tinggi, kita nggak boleh menghina orang lain. Gelar kita lebih banyak, kita nggak boleh merendahkan orang lain. Karena itu tercela di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku bab sawalan. Nah, ini tasakuran. Kalau dari pun materi ini, kalau remen yang dipakai putrane Mas Desi kali Mbak Asrio, disebutkan Bapak Ibu yang
Pertama, fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Apa dijelaskan oleh Pak RW yang intinya bentuk bentuk bersyukur dari seorang hamba itu adalah mengingat Allah atas nikmat yang diterima, dikembalikan. Ampun kados korun itu dikait oke sampai kuncinya dia buka gudang itu raiso saking abote, raiso diangkat wong siji. Terus orang banyak. Ada ahli tafsir yang mengatakan karena kuncinya saombyo oke banget, ada yang mengatakan sijinya gede banget. Maka korun ketika diminta untuk berderma kepada kaum du'afa, dia mengatakan utitu min ilmi. Aku ngirikin sugih mergo aku duwe ilmu. Makanya pas Mas Bian kan kuliah meneh moh, engko ndak kaya korun. Soalnya gelarnya siji wae, mereka kedawan, rakwat ngangkat, wah angel gitu. Rami lho baik itu dirahmati oleh Allah. Allah kemudian menutup dengan wala takfurun. Ojo mbok ingkari. Kabeh nikmatku. Apapun, bahkan kita, saya misalnya jadi ASN pun sekalipun, itu juga hakikatnya nikmat dari Allah. Nikmat saya masih dikasih sehat, bisa bernafas, bisa ngantor, akhirnya bisa merasakan gajian. Nah, nek mboten saged dikasih nikmat harian itu tentu saya nggak bisa ngantor, pada akhirnya mengundurkan diri toh. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Catatan belakangnya nek nganti mbok ingkari, hati-hati. Andap ning akhirat kita ning dunya ya ora penak. Pramila wau kula sanjake ketika kita bersyukur la yaskurullah man la yaskurunas. Bersyukur itu enggak sempurna kalau tidak berterima kasih pada manusia, dan termasuk terima kasih dengan keberadaan tempat ini di kampung ini adalah dengan tasyakuran, dengan mengundang panjenengan, dengan minta doa pangestu panjenengan, dengan mageri, dengan mangkok itu, maka harapannya ini dengan dukung, dengan ikut jaga sebagai kekayaan yang ada di kampung ini. Karena dengan ngapunten nggih, niku nek enten investor dari luar sing kulite boten cemong kados jenengan, niku kadang niku sugih ya sugih dhewe. Mulai gede yo, gede dhewe, tanggane kan duwe ya dijarke. Pramila niki benten, niki memang piyai mriki, asli mriki, membesar di sini. Bahkan saya dulu sampai meragukan, oh kalau sanjang dan niku terbopone. Aku biasanya nanti meragukan kalau iso gede ini, ternyata iso, luar biasa. Pramila kalau ada hal-hal yang saya salut sama beliau dan itu saya akui, artinya saya nggak kemudian malu-malu untuk menutupi itu, dan saya sampaikan kepada dengan bahwasanya keyakinan, optimisme pada diri seorang muslim yang dipimpin dengan keimanan, yang diiringi dengan doa seorang istri dan kemudian orang tua tentunya, insya Allah akan menghasilkan karya yang luar biasa. Dan perusahaan ini nek dihitung teng Indonesia itu insya Allah driji 10 ini ranganti Pak itu. Sehingga walaupun blesek ten mriki ya, itu tetap cara bisnis niku enten istilah punya market share. Benten kados bank niku sak pirang-pirang. Pramila ketika bank syariah niku muncul macam-macam BRI syariah, niku enggak pernah lebih dari 5% market share-nya. Sampai akhirnya pakai presiden yang lalu Kiai Ma'ruf Amin menyatukan, niku di market share-nya enggak bisa lewat dari 10% karena market share-nya sudah dikuasai sing gede. Tapi yang niki menurut spesial, apalagi orangnya memang benar-benar spesialis di situ. Kami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dalam dunia bisnis itu istilahnya itu mutakhosis, orang-orang yang punya spesialisasi. Dan spesialisasi pada barang yang spesial menghasilkan market share yang mampu dia rebut walaupun sakjane kompetitornya besar, modalnya besar, tapi power manusianya, resourcesnya, human resourcesnya, nah itu mungkin berbeda. Dan tadi kita diskusi sebentar tadi di sana, beliau kemudian mengatakan ketika ada yang meragukan kualitasnya, panggung ngendi Mas Jogja, dan jenengan pun di Jakarta, lajeng nopo ngecek alat ini, bayar orang, boten sah. Nek mau boten sah, mangkat ke Papua ya, mangkat kan gitu kan, sehingga akhirnya mangkat. Begitu mangkat melihat bahwasanya ini kerjanya baik, pelayanannya baik, yang disampaikan baik, kemudian objektif data yang diberikan, ya tentu mulailah di situ akan muncul trust. Kami kita judulnya trusted and reliable for your X-ray solution. Data nilai yang kuat bersalah ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, wa inna udu nikmatallah la tusuha. Nek wani ngitung nikmat Gusti Allah itu ngentrap bakalan iso kehitung,
Innallaha laghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami ngomong sah dihitung, apa yang ada disyukuri. Kalau memang itu ada hak orang lain lisa'il wal mahrum disampaikan, sehingga masyarakat di sini mendapatkan keberkahan, keluarga juga mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu bukan soal jumlah. Yang namanya barokah itu namanya itu istilah itu atau definisinya itu ziyadatul khair. Makin banyak yang mendapatkan kebaikan itu berarti tambah barokah. Tapi yang sugih-sugih dewe, wah itu bukan berkah. Kalau meninggali, enten liya ini boleh sapi tak korban untuk jatah. Oh, mungkin setengah dari sapi itu. Ini buatan hidungin wong, dipangan dewe, dilebokke freezer, boke kulkas, sing dibakso lah, sing dingin lah, sing dimono lah, gitu kan. Dan ngoten iki buatan berkah. Kenapa? Pada akhirnya dimarahi sakit jantung, kolesterol dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dibagikan ke tetangga, dipakan secukupnya, tanggone seneng, dianya sehat, tanggone bahagia, akhirnya meluncur kata-kata doa dan seterusnya. Maka hal seperti ini yang kemudian harus kita pahami, bagaimana kemudian keberkahan satu usaha itu bukan cuma sekedar usaha yang membesar, tapi bagaimana usaha itu membumi dan wabil khusus di masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ini ayat yang keempat, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah jadikan siang dan malam untuk menjadi sebab panjenengan mencari rezeki, dan dari situlah kita diminta agar bersyukur. Kami Allah mengulang-ulang rezeki itu semuanya datang dari Allah, dan dengan rezeki yang kita terima kita harus bersyukur. Dan bentuk syukur kita, la yaskurullah man la yaskurunas, berterima kasih kepada orang sekitar dengan cara kemudian kita berbagi berderma, dan itu alhamdulillah sambut dipraktekkan terlebih. Kemudian wala ataina Luqman al-hikmata aniskurlillah. Niki pengajaran Pak Luqman dan putrane le syukur marang Gusti Allah. Wa may yaskur fa inna may yaskuru li nafsi. Wong sing syukur kuwi sakjane syukur di awake dhewe. Tegese napa? Semua bentuk kesyukuran kita sebenarnya akan kembali kepada kita. Harta kita bertambah, keberkahan kita bertambah, koneksi kita bertambah, networking bertambah, doa-doa orang banyak yang datang bertambah. Dan kadang Mas Desi, kita itu kadang nggak merasakan kita itu didoakan uang. Ini tiba-tiba misal ini pengalaman pulau nih, kadang pulau ini mau lalen Pak, bawa motor, kuncinya nyantol, pengajian, mulai ini gitu saya motornya, sak kunci nih gitu. Padahal enten ini pun tersabit, betul motor, kuncinya yang mau digondok, digawa ke gembok sisa. Oh ya hilang nih motornya itu. Artinya ketika kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mungkin akan menjaga kita. Namun oleh Mas Desi ini nek ditinggalin dan Jakarta langsung mak bus gitu kan. Ya bener disopiri, tapi kan jenis sopir ya sosok ngantuk. Berapa banyak kemarin data 114 kecelakaan lebaran ini. Hari kemarin tok, hari ini betul tos loh. Nah, maka itu bagian dari yang harus kita lakukan. Kalau kita mau dijaga Allah, maka kita juga harus menjaga ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus dalam bab ini hari ini yaitu bersyukur. Kemudian ayat yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke-6. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajri al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di sini Allah menyebutkan kalau Allah yang mengizinkan yang namanya perahu atau kapal itu bisa berlayar. Nah, karena bisa berlayar di lautan, kalian mencari rezeki di lautan. Ben kalian bersyukur. Tadi saya sampaikan, Mas Desi punya mobil, mobilnya dibawa ke Jakarta, mangkat kerja, boleh nafkah anak bojo, kalian ajeng niat umroh ke Kiai Gunung Sari lho, Kandang Sari lho. Ini kan kedah digolek kene, nek pun kecukup to, 30 juta ping 12 niku ketemune berarti 300 juta Pak. Nah, itu nek nenten iki dianggarke tiap bulan ngangkat setunggal-setunggal mulai saka RT-ne sik ya Mas. RT-ne sik RW-ne gitu kan. Nah, wong nek nek backpacker muni 15 juta malah gitu. Ning gua iso makan iso mulih ora mbuh. Nah, niku digolek kene. Nah, mungkin nek pun ansal betul ngantuk. Nah, Allah yang mengizinkan beliau bisa naik mobil, mobilnya berjalan dengan baik. Nah, ini perlu kesyukuran sepanjang jalan. Pulang juga perlu kesyukuran. Mulai garwane teng omah niku genah kudu ndongake. Muga-muga mangkat selamat, mulih selamat sampai
sampai dalam Islam Nabi itu mengajarkan ketika keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Dan setan ketika mendengar itu setan menjawab, "Lah nek jaluk perlindungan karo Gusti Allah apa ya aku iso milakake, ora mungkin iso." Dan itu dunia goib, boten usah dengan candai setannya kaya ngopo ganteng boten usah. Artinya kalau dengan persake dijanji oleh Gusti Allah babakan ten mergi niku wau, niku bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Dan niku awake dhewe sok lali. Apa ya dadak ngomong ngono ngene kebon sebelah. Kalau ini sing salate kebukan ke enten. Nah. Pun ten alun-alun budi nulis niku nggih enten sing wite amruk nulis nggih enten. Pokoke mangun pitulungan penjagaan datang marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu dirahmati Allah Subhanahu. Terakhir ini ayat yang ke-7. Ini dalam surat Ad-Duha, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan kalau kamu mendapat nikmat dari Rabbmu, maka silakan disampaikan, silakan diutarakan, dikabarkan. Dan pengkabarannya tentu tidak ada muatan kesombongan. Jadi dikabarkan biar jenengan nggih derek dunya, biar jenengan nggih mangestoni dongake kajenge niki mengke lemah sebelah ditebas nika ditebas. Pun kula kandhani samping Masjid Baitur Rahim niku lemahe sae nika ditebas mawon sisan gitu kan. Nah, sehingga ketika mungkin perusahaan membesar, insya Allah Pak, dengan kantong ngitung kemudahan mriki enten pinten, angger kualifikasinya masuk, yang penting manut, kualifikasi masuk, ini kan standar dalam sumber daya manusia ini pun standar. Artinya dengan kemudian ampun, mas aku anakku nitip yang lulusan TK nih betul saged. Jadi dengan ajeng nitip putrane ya kedah menyesuaikan. Syaratnya apa mas kudu ngono mas? Oh syaratnya kudu kedah lulus misal teknik elektro SMK ya, manglebetnya dan SMK Rien teknik elektro. Ampun mungkin SMK Tata Boga dilebok mriki. Nah, kecuali ini pun ganti warung lah ini benar apa. Nah, mungkin yang membesar itu saya berharap pada Mas Desi dan Mbak Asri tentunya prioritas warga kampung mriki dan sebagai warga kampung yang mendukung yang jenengan menyiapkan SDM-nya. Dan itu luar biasa kalau sampai itu lahir dari sini. Wah, Gusti Allah niku maringi Ponggok niku desa Ponggok niku banyu umbul niku. Akhirnya dadi umbul. Pak Lurah niku sampai punya program satu rumah, satu pintu, satu sarjana. Niku nikmat Allah berupa umbul. Niki nggih jane nikmat Allah dan pasti nikmat Allah berupa akal Mas Desi, otak Mas Desi yang kemudian menjadikan ini semua yang kemudian bisa menjadi berkah buat panjenengan dengan syarat panjenengan nggih ikut ngopeni. Mang bayangi ini nek warga Ponggok niku sepakat nutup napa umbule niku, disemennya umbule atau digoroyokan ora enek wong kuliah niku. Bubar kabeh. Pramila niku dikelola bareng-bareng karena datang langsung dari Allah dari alamnya. Nah, karena ini dimulai dari logika pikir Mas Desi yang kemudian menghasilkan ini, ya tentu tetap menjadi ownernya Mas Desi, direkturnya Mas Desi. Nah, dengan mensupport. Dan supportnya apa? Doa. Kemudian yang kedua, kalau memang dengan ngersake putrane berek, dengan pastikan kualifikasinya bisa diterapkan di sini. Dengan tinggal tanya, komunikasi dan seterusnya. Dan tentu kemudian yang ketiga, kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ya, misal tadi bantuan-bantuan dan seterusnya, dengan bisa diskusikan. Insya Allah beliau ini orang Islam yang taat, yang sering tanya sama saya. Zakat begitu ngene pripun. Jadi tak ajari sosok lali ngoten niku to. Nah, sehingga mesti dihitung terus tiap tahun. Dan itu mesti enten zakate raketan 200 juta mesti enten. Nah, sehingga jenengan yang memang ada kriteria-kriteria mustahik niki jangan ragu untuk kemudian menyampaikan. Karena tadi itu hal yang terbaik keberkahan suatu usaha itu ada membumi di kampungnya, bukan kemana-mana. Pramila kula nek zakat-zakat niku nek dikirim sampai luar kota, sampai ke negara lain, kula secara pribadi kurang cocok ketika di kampung itu masih ada yang membutuhkan. Tapi kalau sekampung itu sudah maju semua, sudah makan semua, aja dikirim tentu di mawon nih mboten napa. Ngaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula pilih mekaten yang saged kula aturaken wami kula tutuke mboten sae. Nah, engko ndak selak napa gosong peduse niku. Kira kami pun yang pangapunten akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi